Episode 7 Rasa Cemburu. Kevin baru saja selesai rapat ketika tiba-tiba dia merasa sangat merindukan Irina. Sebenarnya hal seperti ini seringkali dirasakan oleh Kevin. Tapi Kevin memilih mengabaikan perasaannya itu, bahkan menganggap bahwa perasaannya yang merindukan Irina adalah perasaan yang tak seharusnya dia rasakan. Kini, Kevin merasa bahwa perasaan seperti ini wajar dia rasakan. Irina istrinya sekarang. Perempuan itu sedang mengandung anaknya. Sangat wajar jika dia mengkhawatirkan atau bahkan merindukan sosok Irina. Kevin tidak bisa menghentikan niatnya untuk menghubungi Irina. Dalam sekejap mata, Kevin sudah terhubung dengan Irina melalui saluran telepon. "Di mana kamu?" "Aku sedang di kafe dengan salah seorang teman." "Ada apa? Tumben kamu menghubungiku." "Bisa ke kantorku?" "Ada masalah?" tanya Irina. "Enggak, cuma mau pulang bersama saja nanti." Kevin menjawab seadanya. Dia juga tidak tahu kenapa dia ingin sekali Irina berada di sekitarnya saat ini. "Oke, kalau gitu aku ke sana." Kemudian panggilan ditutup. Kevin hanya menatap ponselnya, kemudian dia menghela napas panjang. Apa yang sudah dilakukan Irina padanya? Kenapa bisa dia bertekuk lutut hingga seperti ini pada perempuan itu? Setelah banyak mengobrol dengan Bastian, Irina memutuskan untuk segera mengakhiri perjumpaannya dengan Bastian setelah Kevin meneleponnya. Suaminya itu tiba-tiba saja ingin dirinya datang ke kantornya agar mereka bisa pulang bersama. Ya, Kevin memang tidak cuti, meski mereka baru saja menikah. Ingat, pernikahan mereka hanya dilakukan di pencatatan sipil, tak ada pesta, tak ada perayaan apapun. Bahkan mungkin tak akan ada yang tahu bahwa kini dirinya menjadi istri Kevin jika bukan akun gosip yang menggosipkan tentang pernikahannya dengan Kevin. Pernikahan penuh skandal dan kontroversi. Begitulah judul berita yang dikabarkan oleh para akun gosip. Ya, memangnya mau bagaimana lagi? "Kamu sudah mau pergi?" tanya Bastian kemudian. "Ya, Kevin menelepon, memintaku untuk ke kantornya." "Ada masalah?" "Enggak, aku cuma diminta ke sana agar kita bisa pulang bersama." "Kenapa nggak dia saja yang jemput kamu di sini? Kamu sedang hamil. Seharusnya kamu nggak banyak keluyuran." Bastian tanpa kurang suka dengan rencana Irina. Irina tersenyum lembut. Apa yang dikatakan Bastian benar, tapi dia tak memiliki hak untuk menolak Kevin. Dia sudah terlalu banyak merepotkan pria itu. Bahkan bisa dibilang, Irina sudah menghancurkan masa depan Kevin dengan meminta Kevin bertanggung jawab. Padahal, semua ini karena kesalahannya. "Biarlah, aku kesana saja, sekalian mau jalan-jalan." Irina menjawab dengan lembut. "Kalau gitu aku antar." Bastian berdiri seketika. Jika boleh jujur, Bastian memang masih memiliki rasa dengan Irina. Ya, siapa juga yang bisa melupakan sosok perempuan cantik dan sempurna seperti Irina? Irina akan selalu menjadi primadona untuknya, sampai kapanpun. Meski perempuan ini sudah pernah membuatnya kecewa di masa lalu, nyatanya Irina tetaplah menjadi sosok yang spesial untuknya. Irina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Bastian akan melakukan ini, bersikap seperti seorang pahlawan, karena pria ini memanglah selalu bersikap seperti itu. Irina mengenal Bastian. Pria ini sangat baik.
Karena itulah dulu Irina berhenti memanfaatkan kehadiran dan ketulusan pria ini padanya dengan cara memutuskannya. Pada akhirnya, Irina membiarkan Bastian mengantarnya. Irina akhirnya tiba di kantor Kevin. Dia turun dari mobil Bastian, pun dengan Bastian yang juga ikut turun dan mendekat ke arah Irina. Irina sangat berterima kasih dengan Bastian yang sudah mau mengantarnya sampai di tempat Kevin. Aku akan menghubungimu lagi. Kuharap kamu masih mau berteman denganku. Bastian berpesan pada Irina sebelum Irina pergi meninggalkannya. Ya, tentu saja. Kita akan berteman baik. Bastian tersenyum lembut. Jangan sukar menghubungiku jika kamu butuh sesuatu, ucap Bastian dengan lembut dan penuh perhatian. Irina pun tersenyum dan mengangguk. Dia bisa melihat dengan jelas bagaimana tulusnya Bastian terhadapnya. Irina seharusnya merasa beruntung karena dia masih memiliki orang yang perhatian kepadanya. Terima kasih, aku seneng banget bisa ketemu sama kamu lagi siang ini. Irina jujur. Setelah apa yang dia alami hari ini, Irina merasa sangat bahagia karena sudah bertemu kembali dengan Bastian. Dan pria ini rupanya masih sangat baik padanya. Tiba-tiba saja, tanpa diduga, Bastian meraih tubuh Irina hingga masuk ke dalam pelukannya. Jaga dirimu baik-baik. Kulihat kamu tidak sedang baik-baik saja, bisik Bastian penuh arti sebelum dia melepaskan pelukannya kemudian masuk kembali ke dalam mobilnya. Lalu mulai pergi meninggalkan Irina. Irina sempat mematung di tempatnya berdiri. Tak menyangka bahwa Bastian masih tampak begitu menyayanginya. Kemudian Irina tersenyum bahagia. Setidaknya, ia masih memiliki seseorang yang begitu perhatian padanya. Irina berjanji bahwa dia akan menjaga hubungannya dengan Bastian, hubungan pertemanan mereka yang akan selalu terjalin dengan baik. Di tempatnya berdiri, Kevin mengepalkan kedua belah telapak tangannya. Dia melihat dengan jelas bagaimana Irina sedang dipeluk oleh seseorang. Kevin bukannya tidak tahu siapa orang itu. Orang itu adalah salah satu mantan kekasih Irina. Ya, Kevin memang selalu tahu dengan siapa saja Irina pernah menjalin hubungan. Selain karena Kevin mencari tahu semua informasi pria yang sedang mendekati Irina, Irina juga sesekali bercerita tentang pria yang sedang dekat dengannya. Pria tadi itu adalah seorang fotografer yang beberapa kali bekerja sama dengan Irina. Irina pernah menceritakan tentang pria itu kepada Kevin. Tapi Kevin tahu rinciannya dari seorang detektif swasta yang dia sewa untuk menyelidiki pria mana saja yang sedang dekat dengan Irina. Kini, pria itu dan Irina kembali bersama dan tampak begitu akrab. Apa mereka kembali menjalin hubungan percintaan? Jadi, Irina benar-benar tidak menganggapnya sebagai seorang suami. Dada Kevin terasa panas. Rasanya sesak membakar. Kevin memang selalu merasa cemburu ketika melihat Irina dekat dengan pria lain. Dulu, ketika Irina memutuskan menikah dengan Max, Kevin bahkan memilih menenangkan diri ke luar negeri dan tak ingin menghubungi Irina lagi saat itu. Tapi kemudian kerinduannya membuat Kevin kalah. Kevin akhirnya kembali lagi pada Irina, meski di hadapannya perempuan itu menjadi milik pria lain. Sekarang, saat Irina benar-benar telah menjadi miliknya, perempuan itu tampaknya memilih untuk kembali pada kekasihnya dulu.
Bagaimana bisa Irina melakukan ini padanya? Bagaimana bisa Irina tega melakukannya? Pintu ruang kerjanya dibuka, menampilkan sosok Irina yang tersenyum lembut kepadanya, sembari melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruang kerja Kevin. "Hai, kamu sudah selesai?" tanya Irina sembari mendekat ke arah Kevin. Ekspresi Kevin masih mengeras. Hal itu sempat membuat Irina tampak bingung menatapnya. "Dari mana saja kamu?" tanya Kevin dengan nada yang kurang enak didengar. "Aku habis ngopi sama Bastian." "Kamu balikan lagi sama dia?" Pertanyaan Kevin yang terang-terangan itu membuat Irina merasa tak enak. Kenapa ia harus merasa tak enak? Ingat, meski Kevin adalah suaminya, hubungan mereka tidak seperti suami istri kebanyakan. "Kupikir itu bukan urusan kamu." Kita akan pulang bersama bukan?" tanya Irina mencoba mengalihkan pembicaraan mereka. Kevin tak menjawab. Rahangnya masih mengetat. Kedua telapak tangannya mengepal satu sama lain. Meski begitu, Kevin tak bisa berbuat banyak. Dia membereskan barang-barangnya, kemudian memutuskan untuk pergi begitu saja meninggalkan ruang kerjanya. Irina hanya bisa mengikutinya saja dari belakang. Kevin tampak marah padanya. Kenapa? Apa karena ia tak mengizinkan pria itu mengurusi masalah pribadinya? Bersambung. Nantikan episode 8, ciuman pertama. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye-bye.